Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gerakan Indonesia Raya Merdeka. Nama saya Edi Marlon, bertempat tinggal di RT 5 RW 21 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong. Di bidang kesehatan ini masih banyak warga yang belum memiliki BPJS ataupun KIS. Pengajuan KIS di warga RT 05 ini sebenarnya sudah banyak berjalan, tapi entah apa terhambat dan alasan apa dari pemerintah kota bahwa KIS ditunda, belum bisa untuk ditindaklanjuti kuota-kuota pengajuan KIS. Nah, adapun kayak BPJS juga di sini dari banyak permasalahan, dari BPJS yang menunggak, dari warga yang belum mempunyai BPJS. Tapi memang kesehatan itu adalah suatu hal yang urgent di dalam suatu kehidupan kita di lingkungan. Saya juga dengan rekan-rekan warga mengedepankan untuk selalu peduli akan satu sama lain kepada warga mengenai kesehatan warga, terutama seperti COVID kemarin. Warga yang terdampak akan corona itu kita tangani dengan baik. Nah, adapun mengenai pendidikan di Kota Depok, ini suatu hal yang sangat rumit dan pelik, bahwa mengenai pendidikan di zaman sekarang ini menjadi suatu komoditi komersil, entah itu di tingkat kota, provinsi ataupun pusat. Tapi intinya kita bicara kota, bahwa pendidikan itu tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kenapa anak bangsa ketika hendak cerdas itu terhambat pada suatu biaya? Contoh, ketika lulus SD, hendak masuk SMP, itu harus ada kuota satu bangku dengan label harga. Itu berkisar 3 sampai 6 juta untuk SMP. Belum SMA. SMA 6 sampai 15 juta. Untuk di Kota Depok ini khususnya. Ini menjadi suatu kesenjangan rakyat, masyarakat di kalangan bawah. Apakah memang sesulit itu untuk menjangkau pendidikan? Bahwa pendidikan anak bangsa itu semua udah terjamin dalam Undang-Undang Dasar 45. Di sini sebenarnya solusinya itu mudah. Inilah harapan warga terutama di RT 05 untuk pelaku-pelaku partai yang hendak mendaftarkan diri di Kota Depok dengan membawa pokok pemikiran caleg-caleg. Besar harapan kami di sini untuk di Partai Gerindra, untuk para calegnya mengenai pendidikan dan kesehatan bisa mendobrak dan merubah domain pemikiran mengenai pendidikan, bahwa suatu kejahatan itu memang dikarenakan ada suatu peluang dan celah kesempatan dikarenakan diberikan. Ini yang harus memang dirubah dari pokok pemikiran di Kota Depok dan anggota-anggota dewan nanti yang setelah berjuang di 2024. Betapa sulitnya warga Kota Depok, terutama para orang tua, besar harapannya untuk anaknya bisa mengenyam pendidikan. Tapi sulit dikarenakan semua itu sudah terbentur pada suatu komersil, entah itu sistemnya itu terstruktur, sistemnya sistematis ataupun masif. Jadi ini yang memang terjadi Kota Depok, sulitnya untuk meraih pendidikan. Bila mana satu perkecamatan itu SD ada 20, SMP negeri cuma 3, SMA 2, itu nggak memadai. Lulusan SD dengan 1000 murid, SMP hanya menjangkau 800 murid, 700 murid, SMA hanya bisa menjangkau 500 murid. Ini sudah suatu terjadi kesenjangan, tidak memadai. Makanya bicara perkecamatan, untuk para anggota dewan bisa membuat suatu undang-undang pendidikan di Kota Depok. Antara tingkat dasar dengan tingkat SLTP, SMP, itu harus ada pemerataannya. Jadi murid lulus pun tidak, orang tua itu tidak kacau balau, hingga anak berprestasi pun bisa masuk swasta. Karena kuota dari namanya afirmasi warga yang nggak mampu itu pun udah menjadi komoditi gitu. Sampai yang jenjang prestasi, di sini di warga RT 5 ada anak yang berprestasi tapi tidak dapat kuota untuk di pendidikan SMP-nya. Dikarenakan apa? Ya itu tadi, sistem pendidikan di Kota Depok yang memang sudah menjadi suatu komoditi komersil. Besar harapan untuk para caleg-caleg Gerindra, terutama di sini ada caleg Gerindra Bapak Apri Sianturi yang makan kedepannya memperjuangkan dan merubah sistem
Nah, inilah perjuangan Pak Apri yang hendak memperjuangkan pendidikan untuk lebih baik lagi. Pak Apri sosok orang yang berkompeten, siap berjibaku dengan hati dan pikiran untuk merubah Kota Depok dalam hal pendidikan. Maju untuk Pak Apri, semangat, Gerindra pasti menang. Terima kasih.